Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Saputri dengan NIM 2014281 akan menjawab pertanyaan kuis pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan pertama yaitu sejarah berdirinya Bank Syariah di Indonesia. Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja yang mendirikan Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI, yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 dengan modal awal sebesar 106.126.382.000 rupiah. Pertanyaan kedua, jelaskan akad jual beli yang digunakan pada perbankan syariah. Pertama, mudharabah, yaitu akad jual beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Kemudian salam, yaitu akad jual beli dengan cara pemesanan, di mana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya dan barang dikirim kemudian. Lalu istisna, yaitu jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta kriteria tertentu. Sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan, bisa berupa di depan atau dibayar terlebih dahulu atau pada saat pengiriman barang. Pertanyaan ketiga, jelaskan tahapan pembentukan dari BMT dan sebutkan modal awal yang harus disiapkan. BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar 5 juta, 10 juta, bahkan 20 juta atau lebih. Modal ini didapat berasal dari satu atau beberapa tokoh masyarakat, yayasan, kas masjid, atau baji setempat. Namun, sejak awal berdirinya BMT, minimal harus terdiri antara 20 sampai 44 orang. Ini diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat setempat. Adapun tahap-tahap pendirian yang perlu dilakukan dalam pendirian BMT adalah sebagai berikut. Pemrakarsaan pembentukan panitia penyiapan pendirian BMT atau P3B di lokasi tertentu. P3B mencari modal awal sebesar 5 juta sampai 20 juta atau lebih untuk segera memulai langkah operasional, atau langsung mencari pemodalan pendiri dari sekitar 20 sampai 44 orang di kawasan itu untuk mendapatkan dana turunan. Jika calon pemodal telah ada, maka dipilih pengurus yang ramping. Melatih 3 calon pengelola dengan menghubungi Pusdiklat, Pinbuk, provinsi atau kabupaten kota, melaksanakan persiapan sarana perkantoran dan formulir yang diperlukan, serta menjalankan bisnis operasional BMT secara profesional. Pertanyaan keempat, perbedaan asuransi konvensional dan syariah. Yang pertama, asuransi syariah terdapat dewan pengawas, sedangkan di konvensional tidak ada. Yang kedua, asuransi syariah menerapkan akad tolong menolong, sedangkan di konvensional menerapkan akad jual beli. Yang ketiga, asuransi syariah berprinsip bagi hasil, sedangkan konvensional keuntungan seluruhnya milik perusahaan. Yang keempat, asuransi syariah dana yang terkumpul milik bersama, sedangkan pada konvensional dana yang terkumpul adalah milik perusahaan. Yang kelima, asuransi syariah investasi harus halal berdasarkan prinsip syariah, sedangkan konvensional investasi yang dilakukan tidak ada batasan dan berbasis bunga. Dan yang keenam, asuransi syariah melakukan pembayaran klaim diambil dari rekening tabaru atau rekening bersama, sedangkan konvensional diambil dari rekening perusahaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.